Hari ini saya ingin membahas tentang mitos-mitos yang berhubungan dengan hari pergantian tahun. Kita beralih dari tahun tikus ke tahun kerbau. Nah, mitos-mitos ini banyak nih di dalam masyarakat, ada mitos-mitos banyak. Contohnya misalnya, mitos di mana pada hari Xinjia itu tidak boleh nyapu, rumah tidak boleh disapu. Biasanya orang Tionghoa ini umumnya menjelang Xinjia itu, menjelang Xinnian ini kan sibuk sekali ya, bersih-bersih rumah, lalu masak-masak dan sebagainya, menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Xinnian ini. Sangat sibuk. Nah, tentu saja kalau sampai di hari baiknya lalu kita sibuk nyapu-nyapu, rasanya kan terlihat sesuatu yang kurang pantas lah ya. Sehingga orang mengkonotasikan, masa sampai pas di hari Xinjia-nya masih bersih-bersih, sampahnya masih banyak, buang, berarti belum beres semua. Persiapan untuk menghadapi Xinjia-nya ini belum maksimal. Itu kira-kira maknanya. Lalu kalau misalnya memecahkan piring, gelas dan sebagainya, orang kan menganggap itu terjadi pecah. Nah, ini hanya mitos. Jadi mereka yang merayakan Xinjia ini berusaha pada hari Xinjia ini semuanya berjalan dengan mulus, dengan lancar, tanpa gangguan apapun. Lalu yang berikutnya, Xinjia tidak boleh berantem, ribut-ribut. Ya wajar dong, masa iya dalam hari yang begitu baik terus di dalam rumah itu terjadi pertengkaran. Nah, itu biasanya selalu dianjurkan. Kalau ada masalah-masalah, ada apa, udahlah, jangan dipermasalahkan. Ini lagi hari baik. Lalu mitos lain, tidak boleh potong rambut misalnya. Potong rambut itu sebelum Xinjia-nya, sebelum Xinnian-nya. Nah, ya udah, menjelang Xinjia sudah beres semua, sama seperti yang tadi. Lalu juga ada yang mengatakan Xinnian ini tidak boleh potong kuku. Sebetulnya sama. Yang ditakutkan adalah misalnya terjadi potong kuku, nanti kukunya terluka. Lah, kukunya kalau terluka pas harinya hari Xinnian semua sibuk, jadinya ngurusin yang nggak baik kan, ngurusin yang luka lah, yang ini, itu dihindari. Wajar. Ini namanya mitos-mitos yang sebetulnya masuk akal. Tapi ada mitos-mitos yang tidak masuk akal. Misalnya tidak boleh ada yang nangis misalnya. Kalau di rumahnya ada bayi bagaimana? Pasti ada yang nangis dong. Nah, itu katanya nggak boleh nangis kan, repot. Nah, mungkin ini mitos ini berlaku, maksudnya adalah menangis itu kan sedih. Jadi Xinnian itu sebisa mungkin itu hari bahagia, hari yang baik. Jadi jangan sampai ada yang sampai menangis. Lalu ada lagi mitos katanya kalau Xinnian itu jangan sakit. Nanti kalau sakit bisa setahunan sakit. Nah, ini mitos yang kurang benar. Penyakit kan memang kita tidak bisa menghindari semua kan. Kita juga tidak mengharapkan sakit. Tapi kalau misalnya ketika Xinnian sakit, ya diobati saja, tidak masalah, supaya cepat sembuh. Jangan malah sakit, malah sengaja seolah-olah oh ini tidak sakit. Lah kan malah bahaya nanti, malah terlambat menangannya. Ya, ini berhubungan dengan sakit. Lalu ada hal-hal lain, misalnya apakah Xinnian harus pakai baju baru atau harus pakai baju merah? Nah, itu juga salah satu mitos. Nah, dalam hal ini mitos memang di zaman dulu itu ada cerita rakyat. Zaman dulu itu ada suatu makhluk lah yang mengganggu menjelang Xinnian ini. Nah, makhluk ini takut dengan warna merah. Itu ada salah satu yang mengatakan begitu legenda. Lalu memang suku Tionghoa ini, Tionghoa Orden ini, memang simbol merah itu sebagai simbol hoki. Kalau baju baru, ya ini berhubungan dengan Xinnian ini. Xin kan, baru kan. Jadi biasanya selalu sebisa mungkin semuanya baru. Ya, dalam hal ini kan sebatas yang dipakai. Tapi tentu saja ini kita harus lihat kondisi lah ya. Untuk menyongsong hari yang baik, maka pakai baju yang bagus, khususnya yang cerah-cerah lah gitu.
Yang paling pantang itu pakai baju hitam, pakai baju putih misalnya, itu pakai baju coklat. Pokoknya yang warna-warna gelap itu dihindari karena dianggap warna merah, warna kuning yang cerah itu simbol dari hoki. Lalu menyalakan petasan misalnya itu. Nah itu katanya untuk menghalau kesialan. Jadi untuk menghalau hawa buruk, untuk menghalau nasib buruk, maka dibunyikanlah bunyi-bunyian itu, petasan-petasan itu supaya berganti dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang baik. Terus sekarang berhubungan dengan kerja misalnya, kerja. Shinyan itu kan biasanya kan libur toh. Hari pertama Shinyan itu libur, biasanya sih libur. Lalu ini berhubungan dengan kerja ini bagaimana? Ada yang mengatakan libur ya libur, tapi pas Shinyan itu ya ada simbolis buka sebentar supaya menunjukkan nanti dalam 1 tahun hokinya masuk terus. Ada yang berpendapat kalau libur ya berarti sampai kapan baru buka. Lah itu macam-macam, itu tradisinya banyak, mungkin dari daerah, dari suku, macam-macam. Tapi kalau menurut saya, tentu dalam hal yang begini baik, semua lagi di rumah, ngumpul di rumah, masa ya ditinggal pergi buka toko sebentar. Ya kalau tokonya dekat, kalau tokonya jauh, kalau pabriknya jauh, pergi harus seharian, lalu bagaimana? Tidak bisa kan? Jadi sebaiknya ya sesuaikan saja dengan kondisinya. Nah lalu ada lagi nih, kalau lagi Shinja itu malamnya harus keliling kelenteng sembahyang sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus. Apakah benar? Ya memang ada di agama Tao, ada Yingzhen Jiefu itu khusus pada hari pergantian tahun baru Shinyan itu Nianshui itu menyimbolkan para dewa-dewi yang di atas sana itu sedang memberikan hoki. Tapi ini kan bukan makin banyak kita keliling makin dapat hokinya banyak, bukan. Cukup yang wajar ya satu saja, cukup di rumah kita sembahyang atau di satu kelenteng kita sembahyang sudah cukup. Ditambah lagi misalnya kebiasaan semuanya melakukan itu, akhirnya tempat ibadah lilinnya banyak, orangnya banyak lah. Ini akan mengakibatkan bahaya kebakaran karena lilinnya banyak. Bahaya kita tangannya mungkin kena hiu panas dan sebagainya, akhirnya luka. Nah ini kan yang tidak kita harapkan. Maka sebaiknya ya lihatlah situasinya bagaimana, lihatlah kondisinya bagaimana, sesuaikan saja supaya kita ini tidak sampai berakibat justru tidak baik bagi kita. Ya, lalu misalnya katanya ada mitos makannya harus makan yang mewah, yang bagus. Bagi saya seharusnya makanan ya yang penting cukup lah, jangan berlebihan. Seringkali kalau Shinyan itu masaknya berlebihan. Akhirnya apa? Justru akibat jelek. Setelah Shinyan ada fenomena banyak yang mendadak sakit. Ini semua akan berakibat jelek. Nanti akan memunculkan gara-gara perayaan Shinyan yang berlebihan lalu memunculkan penyakit. Nah, itu menurut saya mitos yang harus dihindari. Ya. Ada lagi katanya, bagaimana kalau mitos pada hari ke-7 harus makan 7 macam sayuran hijau? Nah, ini saya juga tidak tahu dari mana. Tapi yang penting kan maknanya ini apa? Sepanjang maknanya masih positif, ya tidak masalah lah kita ikuti. Tapi kalau sampai berakibat negatif, nah itu yang harus kita hindari. Lalu ada lagi misalnya, katanya kalau Shinja itu lampunya harus nyala seharian. Ya ada benarnya, karena kan simbol terang katanya. Simbol terang ini akan membuat seolah-olah di dalam 1 tahun ke depan ini nanti nasibnya terang. Ini hanya simbolis saja. Jadi Chongguoren ini, suku Tionghoa ini banyak yang
memakai simbol-simbol. Simbol terang, simbol wangi, simbol warna, simbol misalnya piring pecah itu perpecahan, simbol berkumpul dan sebagainya. Ini adalah simbol. Nah, simbol-simbol ini harusnya kita maknai dengan benar, tidak perlu berlebihan. Lalu ada lagi salah satu yang mungkin ketika Xinjia tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak boleh ke rumah duka, orang lain meninggal kita tidak boleh datang. Ya ini pandangan yang wajar lah ya. Lagi senang-senang lalu ke rumah duka lah bagaimana? Wajar. Tapi menurut saya kita harus sesuaikan lah kondisi lah ya. Tentu harus kita lihat juga siapa dong yang mengalami kedukaan itu siapa. Lah itu sesuaikan sajalah. Nah ini saya sudah membahas banyak hal yang berhubungan dengan mitos-mitos saat Xinjia. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, yang lebih positif. Ya, oke, semoga bisa bermanfaat dan selamat menempuh tahun yang baru dengan harapan yang baru. Semoga semua sukses. Terima kasih.